Satu, kita bicara soal aparat. Apa yang terjadi misalnya di Bandung tadi malam? Mungkin Bapak Ibu semua tahu, rombongan patroli keamanan TNI Polri dilempar molotov. Yang dibilang di statement itu kelompok anarko, bukan mahasiswa. Terus mereka berlindung manjat pagar secara paksa ke Unisba dan Unpas. Nah, ya kan? Oke, mereka diserang duluan, mereka serang balik. Mungkin memang kelompok perusuh memang harus diamankan dan lain sebagainya, tapi mereka kabur ke kampus. Apakah bisa dikejar? Mungkin. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan sama sekali, menembakkan gas air mata di lingkungan kampus. Sumari 60 tahun meninggal karena gas air mata. Ya, itu tindakan pengamanan perlu dilakukan, tapi tindakan menembak gas air mata di mana masih ada dosen di situ, masih ada pekerja di situ, ada posko medis di situ, ada mahasiswa di situ, apakah bisa dibenarkan? Ini salah satu bentuk nih, kita nggak mau, kita kasih benefit of the doubt. Kita ngomong objeknya. Dan seharusnya ini yang jadi perhatian masyarakat gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ada dibilang ini urusan angin. Berdasarkan data dan statistik yang saya pelajari, di jam 00 WIB sampai 02.30 WIB, kecepatan angin di kota Bandung itu 2-3 knot. Dan arah angin ke southwest. Sedangkan posisi Unisba itu ada di timur utara. Kembali di Rakyat Bersuara, saya terima kasih dan saya juga menyapa rekan-rekan yang kemudian menonton via YouTube. Ini luar biasa, saya mendengar tadi ada viewsnya yang saat ini menonton puluhan ribu ya. Bahkan ini melebihi dari ijazah, kasus ijazah, isu ijazah ya. Ya, ada bapak-bapak sekalian. Saya sekarang ke Bung Ferry Irwandi. Bung Ferry, apa yang bisa Anda sampaikan? Tadi Ibu udah menyatakan ada penjarahan yang kemudian demonya itu sudah diketahui sejak pagi. Anda punya teori juga soal ini? Oke, selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam Mas Aiman, selamat malam bapak-bapak sekalian. Sebelum saya lebih lanjut Mas. Oke, Afan Kurniawan, Andika Lutfi, Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Rusdam Ardiansyah, Reza Sandi, Iko Julian Junior, dan Sumari. 9 orang korban meninggal dari sejak peristiwa 25 Agustus sampai hari ini. Bapak Ibu semua. Berdasarkan tema yang mau kita bahas sekarang, dalang. Kita bisa membicarakan banyak nama soal dalang nantinya. Dan seumur hidup nama-nama itu tidak akan bisa kita lupakan. Tapi hari berganti hari, orang sudah tidak ingat lagi siapa yang meninggal. Orang tidak ingat lagi luka apa yang ditimbulkan. Dan orang bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan keluarga-keluarga yang bersedih saat ini teman-teman. Bapak Ibu semua. 9 itu sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan semakin bertambah numbernya, maka semakin mudah untuk dilupakan. Karena udah jadi statistik. Dan ini nyawa. Lukanya seumur hidup. Artinya apa? Artinya sebelum ke teori siapa dalang dan lain sebagainya, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua, ada yang mati. Ada yang mati. Dan lukanya nggak pernah hilang. Dan mereka mati karena 2 hal. Mereka meninggal karena 2 hal. Satu, aparat. Kedua, masa gelap. Satu, kita bicara soal aparat. Apa yang terjadi misalnya di Bandung tadi malam? Mungkin Bapak Ibu semua tahu, rombongan patroli keamanan TNI Polri dilempar molotov. Yang dibilang di statement itu kelompok anarko, bukan mahasiswa. Terus mereka berlindung manjat pagar secara paksa ke Unisba dan Unpas. Nah, ya kan? Oke, mereka diserang duluan, mereka serang balik. Mungkin memang kelompok perusuh memang harus diamankan dan lain sebagainya, tapi mereka kabur ke kampus. Apakah bisa dikejar? Mungkin. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan sama sekali, menembakkan gas air mata di lingkungan kampus. Sumari
60 tahun meninggal karena gas air mata. Ya itu tindakan pengamanan perlu dilakukan, tapi tindakan menembak gas air mata di mana masih ada dosen di situ, masih ada pekerja di situ, ada posko medis di situ, ada mahasiswa di situ, apakah bisa dibenarkan? Ini salah satu bentuk nih, kita nggak mau, kita kasih benefit of the doubt. Kita ngomong objeknya. Dan seharusnya ini yang jadi perhatian masyarakat gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ada dibilang ini urusan angin. Berdasarkan data dan statistik yang saya pelajari, di jam 00 WIB sampai 02.30 WIB, kecepatan angin di kota Bandung itu 2-3 knot. Dan arah angin ke southwest. Sedangkan posisi Unisba itu ada di timur utara. Yang mana, supaya teman-teman ingat, peluru dari gas air mata di Indonesia, kalau kita pakai data LPSE-nya Polri, kita cari tahu nih pengadaannya. Itu peluru yang dipakai diameter harusnya 38, tapi beberapa itu 45 sampai 44. Yang mana partikulan dari sebuah gas air mata itu terlalu berat untuk ditembak angin yang rendah. Jadi kalau alasannya angin, tentu sulit dibuktikan secara fisika. Nah, ditambah lagi ada bukti video yang nunjukin memang gas air mata masuk ke dalam kampus. Ini salah satu bentuk nih. Bentuk, oh ada nih, sebelum kita ngomong dalang lah. Sebelum kita ngomong dalang, ada yang di depan mata yang memang harus kita pikirin. Yang emang harus kita tindak. Setelah kita ngomong kayak gitu, kedua, masa gelap. Dan di sini mungkin ada Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang pernah bekerja di kepolisian atau sedang bekerja di kepolisian atau TNI atau di BIN. Saya ingin bertanya juga satu hal. Kita tahu aksi di Tungganggi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? TNI bilang hoax, polisi. Sedangkan itu kelihatan ditangkap polisi. Dan mungkin bisa dijawab Bapak Ibu semua. Siapa yang harus kita percaya? Polisi, berita yang polisi nangkap, TNI bilang, Puspen TNI bilang hoax. Nah, artinya apa? Artinya mengidentifikasi perusuh pun itu bisa siapapun. Benar-benar bisa siapapun. Kita nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat. Kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya, saya harus tanyakan ini, Bu Ferry. Kalau seandainya hal seperti ini, saya ingin menanyakan, Anda tidak mempercayai bahwa ketika ada unjuk rasa maka bisa siapapun menunggangi? Iya, saya percaya itu bisa terjadi. Tapi Anda tidak percaya dalam konteks ini dilakukan oleh pihak asing misalnya? Kalau kita bicara silogisme, bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya itu bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme, maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Betul. Saya sepakat dengan Anda bahwa makanya di awal tadi saya katakan ini bukan soal unjuk rasa. Unjuk rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selesai, titik gitu ya. Yang masalah adalah aksi massa yang brutal. Yang kita yakin itu bukan dari pengunjuk rasa. Itu yang kita bahas hari ini. Oke. Siapa mereka? Itu kan pertanyaannya. Supaya ini kemudian tidak terulang kembali dan bisa diidentifikasi. Kalau kita bertanya siapa mereka, makanya balik lagi.
ketika kita melihat semua, ini masalah nih. Kita ngelihat elephant in the room-nya dulu nih. Sebelum kita ngomong teori, tentu kita udah bosan dengan semua teori konspirasi dan semua cocok logi yang ada kan. Setuju nggak teman-teman? Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai, segitu gampangnya. Sebenarnya. Kalau memang diniatkan. Kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita bantu untuk cari tahu. Oke. Baik. Iya kan? Ada. Oke. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know. Iya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Baik, artinya Anda menyimpulkan bahwa kalau seandainya ini mau dibongkar, gampang kok. Gampang. Oke, silakan. Ini ada dua saya bilang yang harus dijawab mungkin. Yang pertama soal gas air mata karena harus dijawab juga bahwa tidak ada angin yang kemudian mengarah ke sana lalu kemudian dikatakan demikian dan tidak boleh kemudian gas air mata ditembakkan ke kampus. Ya, dan izin pertanyaan paling mandatori yang saya pengen benar jawab. Siapa yang harus kita percaya? TNI bilang hoax tapi itu ditangkap polisi. Enggak, sebentar. Saya mau tanya. Kita percaya dengan algoritma itu, tapi bagaimana kemudian melogikakan seorang Reza Khalid bisa mengatur semua ini, bisa mengorkestrasikan semua ini? Silakan. Terima kasih bapak-bapak semua, penjelasannya luar biasa sekali ya. Setuju teman-teman? Oke. Saya izin karena kita terbiasa. Anak zaman sekarang terbiasa terstruktur, Pak. Nggak terbiasa berbunga-bunga. Ya kan? Ya nggak teman-teman? Oke, kita lanjutin yang tadi barusan sebelum segmen 1. Kan bertanya, ada nggak videonya? Mungkin bisa diputarin, ada nggak videonya? Oh, yang tadi kartu iya, tadi. kartu tadi. Ini sangat berhubungan dengan apa yang dijelaskan Mas Bud soal algoritma, soal segala macam lah tadi. Oke. Mungkin bisa ditayangin videonya. Karena saya tidak mau bicara tanpa ada basis data empiris ya teman-teman. Jadi sengaja saya tahan dulu untuk tahu penjelasan Bapak Ibu. Nah, kita keluarin Tapi videonya. Anda setuju apa yang disampaikan tadi Bung Budiman? Nanti kita jelaskan setelah videonya. Aiman, ini saya sedikit ya sebentar. Oke. Boleh videonya tayang dulu nggak, Pak? Ini ada korelasinya dengan video yang Ferry mau tayangkan. Ya, oke. Nah, ini kan kegelisahan Ferry ketika tidak punya jawaban pasti soal tadi apakah memang anggota BAIS yang ditangkap dan lain sebagainya. Pertama mungkin kurang diupdate bahwa informasinya Wakil Panglima sudah menyampaikan bahwa itu memang Mungkin boleh ditayangin dulu Pak, baru dijelaskan. dikirim tadi, Sudah dikirimin. Sudah itu kan video ya, tapi Wakil Panglima itu kan sudah video. mengeluarkan statement hari ini kan, Iya, itu statement. Iya statement Wakil Panglima, Iya. yang tadi Ferry menanyakan bahwa memang ini ada penolakan tudingan dari TNI dan juga soal Polri. Apakah memang yang bertanggung jawab TNI atau Polri? Tapi Wakil Panglima saya rasa sudah merepresentasikan TNI. Iya, dan biar masyarakat menilai kan ada Dan videonya. persoalan bahwa tadi saya setuju dengan Pak Ponto, bagaimana teman-teman intelijen di lapangan, apa tugas dan fungsinya? Apakah dia memang keluar jalur atau tidak? Nah kalau bicara soal tadi yang disampaikan Bang Budiman, kita memang sudah masuk ke era post-truth ya. Bahwa seringkali memang Videonya apa udah yang ada belum? disampaikan. Belum, oke kita break dulu nanti. Bung Semar, Ya. kita break dulu, nanti kita akan balik saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke, saya garis bawahi sekali lagi bahwa kita menyampaikan bahwa ini bukan soal unjuk rasa sekali lagi, tapi ini adalah aksi massa brutal. Itu yang akan kita kupas malam ini. Siapa yang melakukan, siapa dalangnya, dan bagaimana kemudian logikanya menjelaskan itu. Bung Ferry tadi terpotong, silakan. Ya baik, melanjutin dari segmen pertama tadi. Anda minta yang agak putaran terpotong. video, kita udah Ya, siapkan. Karena diminta kan kalau ada videonya baru jelas. Ya udah kita ada videonya, silakan diputarkan. Oke. Anggota mana lu? Kapeleri, ikut rusuh kapeleri. Kapeleri ikut rusuh di Palembang. Yo, cepat sana. Sampai Panglima TNI di kau. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, berarti- Apa yang bisa Anda jelaskan sini? ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Ikut merusuh. Saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi Iya. ya. Kita dengarkan sekali lagi. Anggota mana lu? Kapeleri, ikut rusuh kapeleri. Kapeleri ikut rusuh di Palembang. Yo, cepat sana. Sampai Panglima TNI di kau.
Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway, itu kan menjadi bukti. Saya nggak tahu protapnya apakah ikut rusuh juga termasuk bagian intelijen atau enggak. Tapi nanti dulu sebelum itu kita ngelanjutin masalah algoritma dulu. Oke. Kebetulan doktoral saya, PhD saya diambil masalah data science. Kita kehidupan saya soal data analitik dan bukan cuma membahas teorinya, saya juga menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu semua supaya tahu. Doktoral Anda soal data analisis. Data analisis di Monash University. Australia. Dan belajar soal algoritma. Dan bukan cuma belajar secara teorinya atau mengutip orang lain, saya menerapkannya. Mungkin sekarang bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi. Dan sudah ada pembuktiannya, berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana. Dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga, mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya scraping, ada yang namanya OSINT. Jadi untuk men-track dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ada Ainus berani beri saya laptop sekarang. Oke. Nanti saya akan mintakan laptop. Silakan lanjutkan. Nah, lagi sedang dicarikan. Saya akan datangkan laptop nanti. Dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSINT untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSINT itu algoritma. open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul. Ya kan? Dan sebenarnya ketika pakai handphone nggak bisa? Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya. Akun-akunnya, simple kok. Dan jawabannya adalah? I don't know. Silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok. Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya enggak bilang apakah mereka benar-benar di dalamnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, nggak, apa yang Anda mau sampaikan di situ? Ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun apa? Ada nama akunnya bisa disebut? Ada nama afiliasi, nama akunnya. Ditantang sama Mas Budiman. Nama akun. Mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di-track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Ah, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Pertanyaannya, nyebut nama Rizal Khalid gampang. Ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Saiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial. Misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not a rocket science. Nggak butuh untuk Einstein jadi paham, nggak butuh jadi bin untuk paham. Jadi termasuk dulu mungkin kalau talk show ini dilakukan tahun 98,
akan sangat sulit ketika saya bicara soal bagaimana dengan video ini. Dibantah dengan bilang, oh itu bagian dari intelijen. Terus nongol video ini. Itu bisa dilakukan 2025, tahun 98 mungkin Mas Bud tahu akan sangat sulit. Dengan sekarang gampang. Ya ini langsung kan. Tapi seberapa valid itu? Pertanyaan saya gini, saya challenge Anda. Oke. Seberapa valid kemudian akun-akun itu bisa Anda katakan bahwa itu berafiliasi ke kelompok tertentu misalnya? Kan belum tentu mereka yang melakukan juga kelompok tertentu itu. Betul. Bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Oke, bahan awal. Bahan awal. Seharusnya kan intelijen bekerja seperti itu ya. Oke. Tapi kalau cuma nyebut nama-nama luar aja atau apa ya semua orang juga gampang. Ada ini juga bisa. Baik. Sebentar, saya Istri saya juga perlu bisa. diklarifikasi tadi yang video tadi. Oke. Pak Soleman. Tadi disebutkan apa tadi Bung Ferry? Apa? Anda melakukan rusuh, tapi itu kan kata polisi yang nangkapnya. Iya kan tadi dibilang. Mungkin diputar sekali lagi nggak apa-apa. Coba Saya bilangnya apa? Oke. Coba dengerin. Apa utama kamu? Kapeleri, ikut rusuh, kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, cepat sana. Sampai 5 TNI ini kau. Sependengaran saya ini adalah kavaleri di Palembang. Ya, ada nggak kata perusuh? ada. Oke. Semua orang dengar Pak. Dengar orang nggak? dengar. Semua orang dengar. Dengar nggak teman-teman? Dengar nggak? Tadi ada Pak, ada. Perusuh? Perusuh. Perusuh? Ikut rusuh tadi sebutnya. Ah. Iya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya Nah, dengar. coba dengar. Kapeleri, ikut rusuh, kapeleri, Ikut rusuh. Kapeleri. di Palembang. Yo, cepat sana. Ya, oke. Sampai 5 TNI ini kau. Baik. Ikut rusuh Nah. kavaleri Palembang. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini dua berarti- hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar Berarti dia kalau ikut. orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut. Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena Tapi memang dia ini bertugas berjalan di situ. sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Itu Jenderal kan ikut terus. TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Ya. Tapi memang ada intelijen. Iya. Apakah itu yang kemudian tadi Pak Soleman katakan itu sedang bertugas white apa namanya? White cop. Oke. Nah, jadi bagi saya tadi itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Oke. Lah dia tidak melawan kok. Ya. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Ya. Saya sepakat. Tapi karena dia masih tidak terlalu melawan, sumir. dia Masih terlalu mengeluarkan sumir untuk menyimpulkan dari sini, saya sepakat. tanda anggotanya. Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan Secara logika mungkin. Sederhana. Baik, Betul. tapi itu oke baik. Ini tapi setidaknya ini menjadi sebuah fakta yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa begitu kan. Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Tapi bukan berarti bahwa dia itu ikut di situ. Kan begitu itu. Saya ingin langsung tadi ke Pak Soleman mau menyampaikan dulu. Kita switch sebentar karena tadi Pak Soleman ingin menyampaikan sebuah video. Iya. Saya akan minta putarkan. Kita putarkan sekarang Pak Soleman. Ya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal, mohon izin kemudian siang ini kami melakukan pertemuan dengan Komandan Batalion Kavaleri dan dengan anggota dari Batalion Kavaleri atas nama Ratu Handika Novalo. Tadi pagi telah terjadi kesalahpahaman di lapangan pada saat melakukan penindakan terhadap pelaku geng motor yang membakar dan merusak beberapa tempat di Palembang. Adapun perusahaan adalah di gedung DPR, pembakaran di pos lantas, kemudian kami melakukan pengejaran dan sampailah
di SPBU samping Hotel Amaris di Jalan Demang Lembah Daun. Kemudian kepada para pelaku yang kami kejar, kami lakukan penindakan. Dan pada saat penindakan, kami lakukan pemeriksaan awal di lapangan. Kemudian di lokasi ada anggota dari Batalion Kavaleri 5 atas nama Ratu Handika Novaldo. Setelah kami periksa di lapangan bahwa pelaku memang tidak ada indikasi terlibat dengan peristiwa pembakaran ataupun perusakan di gedung DPR tersebut. Adanya kesalahpahaman di lapangan, kami sama-sama mohon maaf atas peristiwa yang terjadi. Demikian Jenderal Komandan, kami sampaikan terima kasih. Oke. Jelas. Ya. Video lawan video. Apa yang jelas Pak dari situ Pak? Itu kavaleri. Berarti polisi salah tangkapnya. Ya, dengar aja tadi kan. Iya, saya dengar berarti kan di situ TNI membantah kalau mereka tidak terlibat kerusuhan. Berarti polisi yang bilang ini terlibat kerusuhan, polisinya dong yang salah, udah ngefitnah TNI. Itu bukan fitnah. Oh, berarti benar dia ikut rusuh. Ikut rusuh kan dengar tadi. Iya kan dibilang tidak. Tidak kan? Berarti tapi polisi di lapangan bilang ini orang ikut rusuh, berarti Ya salah karena dong. kalau dia tidak tahu apa Tadi salahnya? minta maaf, Kan sudah minta tadi. maaf. Salah. Lalu diputuskan salahnya di tadi. mana kalau dia minta maaf? Bahwa yang sebelum disebut rusuh, lalu kemudian minta maaf bahwa Iya. itu berupa si siapa namanya Pratu Iya. Oh, Novaldo tadi. berarti salah Salah yang sebelumnya. Paham sebetulnya. Salah paham. Berarti yang salah paham. Berarti polisinya juga nggak salah bilang dia ikut rusuh. Enggak. Kalau Jadi di lapangan kan jadi kita- polisinya nggak salah, TNI-nya nggak salah nih di sini ya. Iya betul, Oh, dua-dua hebat. nggak salah. Tepuk tangan dong untuk polisi dan TNI kita. Apa mau disalahkan dua-dua seperti enggak, itu? saya- Tapi sudah Siapa clear tuh? tadi. Tinggal bagaimana Iya, itu. kemudian nanti ini kemudian didalami ya silakan. Tapi bahwa ada video sebelumnya yang mengatakan bahwa ada anggota TNI kavaleri iya. ya tadi di Palembang ikut rusuh, lalu kemudian dibantah oleh video ini yang mengatakan bahwa ada kesalahpahaman bahwa yang bersangkutan tidak ikut rusuh di depan anggota DPR. Itu Oke. jelas. Ya apakah itu kemudian dipercaya tidak? Tentu ada penyelidikan lanjut. Silahkan. Iya silakan. Oke, clear. Kalau kita saya jelas percaya lah. Oke. Nggak ada yang salah TNI dan Polri nggak itu. Itu laptopnya udah saya kasih, nanti saya akan berikan Pak. Oke, tadi saya janji untuk memberikan Bung Ferry ini laptop, ya, notebook ya. Silakan Bung Ferry, sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan dan tentu nanti kita bicara soal bagaimana kemudian menjawab itu. Pertama menanggapi diskusi yang luar biasa dari bapak-bapak ini ya. Saya tuh penasaran satu. Ini kan pro Prabowo semua ya. Maksudnya? Pro Prabowo gitu, pendukung Prabowo semua, betul kan? Nah seharusnya udah jadi sign buat Pak Prabowo tuh. Ada yang bermasalah di internalnya kayaknya. Bisa ribut soalnya. Itu kan lucu Enggak sebenarnya. semua. Ini Bung Pangi kan netral. Oh iya, Tengah, iya. Bang Ferry tengah. Saya pikir juga Pak Soleman Ponto juga nggak kanan nggak kiri. Oh jadi bukan nggak semuanya pro Prabowo. Enggak. Kalau kebetulan yang datang ini Atau saya yang pro Prabowo mungkin. Ya. Anyway, gini, saya mau mari kita have fun dulu. Mari kita have fun dulu. Di sini bapak-bapak semua setuju nggak? Tanggal 25 Agustus itu demonya nggak organik. Bapak setuju Pak? Tidak ada aksi mahasiswa, tidak ada serikat buruh, setuju? Bapak? Mas Bud? pakai ini. Tanggal 28 kalau buruh. Ya, saya nggak apa-apa. Oke, Bapak izin Pak. Tanggal 25 apakah demo itu buatan atau emang aksi massa beneran? Iya. Pakai ini Pak. Pakai ini mohon maaf Pak Soleman. Pak tanggal 25 itu yang sebelum kejadian penabrakan ya? Sebelum kejadian penabrakan yang hari Seninnya yang Hari- mana demo. Ada Iqbal. Bukan itu 28. 28 ya? Iya, Ini yang itu. Kamis berarti. Yang Senin yang pertama kali banget yang Oh, Senin, oke, iya, oke. yang nggak Oke. ada Ya. nggak ada pemimpinnya, Kalau nggak yang ada apa 25 tiba-tiba. itu kalau saya lihat memang masih murni ya. Hah? Yang hari Senin ya, hari Ya, Senin. Yang 25. Tanggal Yang 25 Senin. murni Pak. Siapa Pak yang inisiasi demonya kalau saya boleh tahu? Kan aspirasi dari mahasiswa kalau kita lihat ya. Enggak, mahasiswa nggak ada Pak. Wah, saya baru tahu itu murni.
Oke, Siapa apa yang ya? mau sampaikan situ, Bung? Yang mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya. Misalnya satu video ini. Satu Saya lihat video. di belakang Ini ya. kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini. Video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal saya tidak tahu ya. Saya percaya. Nah, itu apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Masih? Oke. Ada lagi? Oh masih. Gibran melihat joget-joget. Nah ini tipikalnya kayak gini. Apakah Gibran? Tidak, belum tentu. Cuma Bisa iya bisa tidak. Oke. oh saya percaya pemerintah solid. Saya percaya pemerintah solid. Setuju nggak? Jadi Anda maksudnya sudah satu kubu dengan Bung Pangi. Anda punya kesimpulan yang hampir sama. Urang ngawa. Kurang bukan, kita nggak bikin suku di sini. Pakai itu. Sejunjung Pakai ini, Mas. wa urang muarola buah wa urang payukum buah udah wa urang apa urang tuh yang sejunjung adolo apa ya keluarga mah kalau urang awak kok kalau mengecek iya mengecek bang kawan tuh itu. Nah dan lain sebagainya. Intinya Bang Page kan Bang Pange lagi lain orang. Mas Aiman kan bisa lihat. Dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua mau mencoba-coba gitu kan. Tapi apakah itu Tapi apa yang Anda mau masukkan situ? Apakah itu kemudian bisa disimpulkan atau Anda hanya mengambil contoh acak yang bisa jadi ada ribuan acak lagi? Iya betul. Mungkin ribuan itu kebetulan. Bareng satu video yang sama, tipikal dari akun-akun anonim. Tapi punya arah yang sama? Ya nggak tahu. Itu kan tugas intelijen. Nggak menurut Anda? Yang Anda temukan? Yang saya temukan videonya sama sih ya. DPR joget-joget. Hampir satu suara? Bubarkan DPR. Polanya sama, pakai pakai ini one piece gitu. Terus Fufu Fafa lepaskan aku. Nah, nggak tahu. Nggak tahu. Di Twitter pun, nah kalau TikTok susah kita cari anonnya, tapi di Twitter itu jelas. Ada di postingan saya di Instagram, nggak bisa HP Ya, saya. Anda posisi itu saya tempat. Iya, udah lihat dan itu bisa di tracking semua dan kepanikannya luar biasa. Terus salah satunya mau mensu saya katanya mau melaporkan saya ke hukum karena, saya tunggu betul itu. Kenapa? Berarti kan bisa dibuka semuanya. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu. Ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Suara perlu diterima. Kita mengkoordinir. Bukan mengkoordinir secara koordinir gitu ya. Nanti saya yang dibilang dalangnya lagi kan. Enggak. Kita benar-benar teman-teman dari semua daerah itu ngelapor apa yang harus kita lakukan. Dan itu kita ngelihat segitu luar biasanya hari Senin. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam tidak ada kerusuhan sama sekali di seluruh aksi yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ngejaga siapa? Mahasiswa sendiri. Video penangkapan provokator bukan oleh polisi dan TNI, tapi oleh mahasiswa. Punya rakyat sebaik ini, punya masyarakat sebagus ini, malah sibuk ancaman asing.
Malah sibuk. Banteran satu dalam lain, kekuasaan. Ada buku namanya Power Plays. Itu buku itu tahun 2000, teman-teman. Di situ dikategorikan 5 jenis pemimpin. Ya kan? Ada yang hancur karena menjadikan kekuasaan sebagai tujuan bukan tools. Ada yang hancur karena melegitimasikan kekuasaan ke anak-anaknya yang tidak kompeten. Kenapa tepuk tangan? Ini kan buku Power Play, bukan Indonesia. Ini ada nih. Ada Macbeth namanya, terus ada Othello. Othello ini hancur kekuasaannya karena pembisiknya mengatakan kontradiksi dari kehidupan nyata rakyatnya. Sekali lagi teman-teman, ini buku novel. Tahu ada satu pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang underground, pemimpin yang memimpin tim kecil tapi peduli dengan kiri kanannya dan bergerak linear. Sekarang namanya King Henry V. Pak Prabowo mau jadi seperti yang mana? Tapi kalau in the fact apa yang terjadi di masyarakat ternyata ya kita nggak tahu. Ternyata beliau tidak tahu. Ternyata beliau mengambil kesimpulan. Sekarang saya malah penasaran. Kita kasih benefit of the doubt. Beberapa pemerintah kan sering merujuknya mafia, koruptor, mafia Rizal Khalid. Apakah dia mungkin terlibat? Oh sangat mungkin. Iya nggak? Tapi penjelasannya apa? Dari tadi forum ini berjalan, penjelasannya bagaimana? Nggak apa-apa, pakai konspirasi nggak apa-apa. Tapi apa? Nah yang tadi, mungkin tadi akun-akun TikTok atau Twitter itu Rizal Khalid kali ya. We never know. Saya sih setuju dia ditangkap. Saya setuju dia dikejar. Tapi two different things. Two different things antara apakah semua rakyat kecewa dengan DPR? Iya. Aksi DPR tanggal 25, hal yang berbeda. Apakah RC tadi mafia atau koruptor? Iya. Tapi apakah dalang? Belum tentu. Dan kita butuh penjelasannya. Iya. Betul. Dan siapa yang bisa menjelaskan? Kalau cuma karena Pak Prabowo ngejar mafia, berarti mafia itu dalangnya. Wah, saya nggak perlu sekolah dan kuliah. Kalau gitu semua yang di Edi Tansil juga bisa jadi dalang ya. Setuju nggak teman-teman? Kalian tahu Edi Tansil nggak sih? Atau semua buronan luar juga bisa jadi dalang. Penjelasannya itu yang publik mau dengar kan. Tapi dalang atau tidak itu urusan kedua. Urusan pertama, gimana pemerintah bisa berbenah? Karena balik lagi dari penjelasan saya di awal, mau siapapun dalangnya, kalau pemerintah berjalan dengan baik, masyarakat akan support. Itu sih. Oke, baik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di sesi akhir Rakyat Bersuara. Kita akan kembali. Saya ke Bung Semar tadi. Bung Semar disebutkan tadi ada temuan-temuan yang disampaikan oleh Bung Ferry Irwandi. Kaitan apa tadi? Mas Gibran, Wapres, Fufu Fafa dan lain sebagainya. Enggak. Hah? Enggak. Siapa yang bilang kaitan sama Mas Gibran? Tadi fotonya, video. Fufu Fafa emang Mas Gibran, Mas Aiman? Bukan. Tadi kan ada fotonya. Iya, saya kan bilang ada Fufu videonya. Fafa. Iya, saya nggak ngomong. Nah, ini Mas kita tuliskan dulu. Ada Fufu Fafa, ada kemudian foto saya Mas Gibran. saya nyebut Mas Gibran nggak tadi? Enggak, saya nyebut makanya. Kan fotonya Oh, Mas iya. Gibran. Oh. Fotonya Mas Gibran. Di bawahnya tulisan Fufu Fafa. Ada juga kemudian fotonya Mas Gibran. Disebutkan ada intinya bahwa ikut demo DPR gitu kan. Oke, tapi Fufu Fafa Mas Gibran nggak sih? Kita nggak bahas itu ya. Oke. Dan saya nggak sebut itu. Itu harus dibuktikan di proses penyidikan, silakan. Lepaskan aku. Ya, Silakan. pertama secara logika jika memang ada kepentingan-kepentingan tertentu, tentu dia akan disembunyikan di baliknya. Jadi kalau muncul soal tadi yang disebut ya, ada Fufu Fafa, ada Gibran, justru secara logika terbaliknya berarti kepentingannya nggak ada di situ. Nanti Pak Ponto mungkin yang ahli intelijen yang jauh lebih bisa menjelaskan. Maksudnya kalau seandainya mau dilakukan, maka nggak mungkin menggunakan Iya, ini terbuka. jauh lebih ke tendensinya fit accompli kan gitu ya. Oke. Kalau memang dia kepentingannya itu kan nggak mungkin juga dimunculkan karena pasti yang membuat juga akan menduga bahwa ini bisa juga diungkap soal apa yang tadi diungkap oleh
Ferry. Nah, di closing statement ini saya ingin menyampaikan singkat. bahwa memang kita berupaya keras untuk bisa mendukung Pak Prabowo menyelesaikan semua persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat banyak. Karena memang bukan hanya membatasi soal fasilitas dan lain sebagainya para anggota dewan dan pejabat lainnya. Cuman yang harus bisa disentuh adalah sanubarinya para pejabat ini, termasuk anggota dewan dan eksekutif, bahwa ada empati tadi. Karena banyak juga, Aiman, yang menyampaikan bahwa saya ini keluar negeri pakai dana pribadi, pakai apa segala macam flexing, jadi tidak pakai tunjangan, jabatan dan lain sebagainya. Tapi kan bukan soal itunya. Mungkin dia mampu, dia kaya raya, dia punya uang, miliaran dan lain sebagainya, lalu dia yang tersematkan sebagai pejabat publik ini, karena menurut logika saya, ketika dia disahkan, diresmikan, dilantik menjadi pejabat publik, mulai detik itu juga dia punya pertanggungjawaban terhadap publik apapun itu, termasuk soal integritas, termasuk soal etik dan lain sebagainya. Jadi ketika orang merasa mampu dan dia sebebas-bebasnya melakukan flexing dan lain sebagainya, sedangkan dia tersematkan sebagai pejabat publik, menurut saya itu memang tidak punya rasa empati. Bagaimana dia menempatkan diri sebagai pejabat publik, melihat rakyatnya yang sedang susah, rakyatnya sedang mengais-ngais untuk bisa bertahan hidup, sedangkan mereka tidak punya rasa keadilan terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita dukung Pak Prabowo menyelesaikan ini, dan kita dukung juga mengungkap siapa yang pelaku-pelaku kerusuhan, dan kita tetap dukung gerakan aksi demonstrasi mahasiswa untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Oke.